Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nomor satu, nomor satu itu kan soalnya ada 5. Nah, yang di sini saya mau menjawab yang A-nya dulu. 1A. Jawabannya tuh jadi cangkir itu hanya perumpamaan. Nah, cangkir itu ibaratkan jati diri kita. Terus kan di cangkir itu kita isi kopi, es, teh, segala macam minuman-minuman. Nah, kayak kita juga sama gitu kan. Kan kita tuh cangkir. Cangkir itu ibarat jati diri kita. Nah, jati diri kita itu kan beragam-ragam, bermacam-macam gitu. Jadi setiap manusia itu di dunia hanya sementara. Nah, apa sih yang dilakukan kita selama di dunia? Yaitu beribadah, meninggalkan yang dilarangnya, dan menjalankan apa yang diperintahnya. Kita lanjut ke nomor 1B. Menjalankan ibadah sama meninggalkan ibadah, keduanya ada risiko. Tentu saja setiap kegiatan kita pasti ada risiko yang harus kita jalani, risiko yang harus kita lalui, entah itu risikonya baik, entah itu risikonya buruk gitu kan. Nah, meninggalkan ibadah pasti banyak risikonya dong. Nah, kalau misalkan menjalankan ibadah, risikonya apa? Contoh, menjalankan ibadah di saat pergi haji, di saat tawaf ataupun sa'i. Entah itu kan banyak orang, entah itu kepleset lah, entah itu jatuh. Nah, itu adalah salah satu kecelakaan dalam menjalankan ibadah. Jadi jika engkau meninggalkan sholat, maka tiang-tiang agama, sendi-sendi agama kalian itu tidak ada. Yang nomor 1C, manusia itu butuh ibadah, bukan sekedarnya. Sekedarnya itu istilahnya hambanya gitu loh. Jadi kamu hambanya Allah, kamu harus beribadah, bukan. Tapi dalam surah Al-Isra ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Terus juga ada surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Iman itu selalu di hati, asik. Terus hati, lisan, udah di hati nih, iman masuk ke hati. Bukan namanya iman ya, tapi percaya masuk ke hati. Nah, terus hati itu
kan hati nggak bisa ngomong. Nah jadi diungkapinnya tuh lewat lisan berbicara gitu loh. Nah kan ngomong pun tidak apa tuh belum dikatakan benar nih ya. Nah dari omongan itu lanjut ke perbuatan kayak sholat gitu, zakat, yang beribadah lain. Mengapa meninggalkan sholat padahal itu kewajiban sebagai seorang muslim pas saat haid atau nifas, pas saat hamil dan pas hamil ya apa lahirin, pokoknya pas saat darah kotor keluar cewek. Kalau cowok mimpi basah, nah itu gak boleh sholat. Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kenapa Anda masih melanggar larangan-larangan yang sudah diucapkan? Kita sebagai hambanya doang, manusia, gitu kan. Allah yang menurunkan kita ke dunia supaya kita itu taat kepada Dia. Cuman itu doang kok. Kenapa kita susah ya? Ayo. Nah, gitu. Jadi kita tugasnya cuman taat aja kepada Allah, gitu kan. Jadi kita jangan ada pikiran apa tuh lagi doa, ya Allah pengen mobil, ya tidak seperti itu. Boleh punya mobil, tapi ya harus usaha dulu baru berdoa. Berdoa dulu baru usaha boleh, yang penting ada usahanya. Jangan berdoa saja emang ya Allah mau Alphard langsung turun, kagak kan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Menjelaskan maksud zikrullah. Dalam kondisi kita sebagai manusia harus ingat Allah dalam situasi apapun. Dan tadi berbaring, berdiri, tidur, kan sholat juga kalau misalkan kita nggak bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur pakai mata, gitu kan, pakai mata batin. Bagaimana cara agar Anda tidak berzina dan memabuk-mabukan? Ayo gimana? Yang pertama itu kita harus mencari kegiatan yang positif. Yang kedua, pergaulan yang positif. Nah, ini dua ini tuh mempengaruhi banget ke kita. Sini saya berpesan kepada kalian semua, kaum Hawa dan Adam, kita harus beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.